Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah suami terjemahan ada terjemahan. Di alasnya kadang-kadang saya bingung dari Pak Ustaz. Kita dalam boleh kadang-kadang yang bingung saja. Atau nanti tafsir sama terjemahan itu kan. Mohon sahabatnya warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Pak Hasan ada yang langsung di dalam tafsir gitu ya. Tafsir ya. Nah benten terjemah Quran sareng tafsir Quran. Agentas. Benten. Naon benten mik ya sareng itu benten gitu. Nah benten terjemah Quran sareng tafsir Quran. Benten. Begini cara membedakannya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang mana? Pan nu jelas selain orang Antapani pan, tapi orang Arab. Mengerti nggak bahasa Arab? Mengerti, bahkan fasih bahasa Arab. Apa itu balagohnya? Wah itu pokoknya terus jago lah. Sahabat Nabi SAW itu pokoknya hebat dina bahasa Arab. Ini ketika Quran itu turun dibacakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kinten-kintenna terjemahna eta apaleun teh orang Arab sahabat Nabi, apaleunnya. Tapi sahabat perlu tafsir. Ayo orang gaskan pengawasan anu mesin Antapani. Wah, masya Allah. Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kopi dulu biar nggak ngantuk. Tawassalna segera dimulai. Saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ahli pengawasan terbuka untuk umum tentunya. Maka di keterangan linggi di tempat di Masjid Al-Muflisi, mudah-mudahan dengan kehadiran kita semua bapak ibu diberikan berkah oleh Allah ya. Amin amin ya. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Al-ayat Surahul Azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada saat ini, pada malam ini kita semua bisa hadir di hari Ahad tanggal 14 Januari 2024 yang bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1445 Hijriah. Kita bisa hadir di Masjid Al-Muflisi ini dalam rangka melaksanakan pengajian rutinan, pengajian bulanan. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, semoga selamanya tercurahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'at-tabi'atnya, hingga kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ketua DKM ataupun yang mewakili yang saya hormati, kemudian Ketua RT, Ketua RW 7, RW 6, dan para
pengurus yang lainnya yang saya hormati, para majelis taklim, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang saya hormati, terkhusus Pak Ustadz, alhamdulillah Pak Kesupi yang saya hormati, serta para jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan. Alhamdulillah wasyukurillah, di malam ini kita semua di sana, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin sedang dilanda dengan kesibukan, dilanda dengan kekhidmatan, kehusuan berada di rumah masing-masing. Hari ini, malam ini kita akan sama-sama bergabung ilmi kembali seperti biasanya di Masjid Al-Mukhlisin ini. Kita akan sama-sama melaksanakan pengajian ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kehadiran Bapak Ibu semua, para jamaah sekalian, dengan hadirnya ke tempat ini menjadikan tempat yang mulia, tempat yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkan saya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, nama saya Jajan dari mana Pak Ustaz? Mohon amin jajan Pak, asli orang Ciamis, dekat ke Banjar, perbatasan Jawa Tengah, paling itu paling pucuk Ibun, Turki, turunan Kidul. Nah, begitu ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Untuk mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali pengajian ini, acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat yang akan dilantunkan oleh Bapak Idik. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, terima kasih kepada Bapak Idi yang telah melantunkan Al-Quran dan selawatnya, yang mudah-mudahan yang mengucapkannya mendapatkan keberkahan
umumnya bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah semuanya, untuk selanjutnya sambutan dari pengurus DKM Al-Mukhlisin dan kali ini insyaallah akan disampaikan yang terhormat Bapak Roni Perbana BG. Kepada yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita Allah ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Al-Mukhlisin ini dalam rangka silaturahim sekalian lebih dulu pengajian rutin setiap pengajian rutin bulanan. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, barokah, taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Pengajian rutin pada malam hari ini tentunya ini merupakan pengajian yang pertama di tahun 2024. Untuk itu mudah-mudahan kita menginjak kepada tahun 2024 ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam keberuntungan. Karena konsep keberuntungan yaitu kalau tahun kemarin dibandingkan dengan tahun 2024, di 2024 ini kita harus lebih baik daripada tahun 2023. Kalau tahun 2024 ini kita lebih baik daripada 2023 kemarin, tentunya kita termasuk orang-orang yang beruntung. Pada malam hari ini tentunya yang menjadi tema pengajian yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, biasanya kalau suatu pabrik menghasilkan atau membuat suatu produk yang bagus, yang baik, tentunya selalu diikuti, dikeluarkan buku pedoman untuk memelihara bagaimana cara-caranya mengoperasikan baik pemeliharaannya itu ataupun operasional daripada produk tersebut. Kita sebagai manusia tentunya merupakan produk Allah yang sangat mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu adalah produk Allah yang diciptakan dengan sebaik-baiknya. Nah, karena itu makanya Allah menurunkan Al-Quran supaya menjadi pedoman, supaya menjadi pedoman di dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Nah, apabila Al-Quran ini kita betul-betul pelajari, betul-betul kita laksanakan apa yang terkandung di dalamnya, tentunya kita nanti di akhirnya akan kembali menjadi makhluk yang mulia. Sebagaimana tujuan yang utama adalah manusia itu merupakan makhluk yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk pada akhirnya orang-orang yang mulia, yaitu orang yang senantiasa menjaga kesolehan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah mungkin akan disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, nanti akan lebih dikupas lebih dalam lagi tentang
apa itu Al-Quran dan harus bagaimana mensikapinya, dan seterusnya nanti akan lebih dijelaskan oleh Pak Ustadz nanti. Untuk itu rupanya sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Romi Permana PD dan Pengurus Al-Mukhlisin telah memberikan sambutannya. Baik Bapak Ibu, para jamaah masih semangat Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya ada bukan ya yang semangat, tetap semangat karena kita akan sama-sama mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Di saat tadi kalau kata Pak Rondi, ya, kita harus mempunyai semangat baru di tahun ini, harus lebih baik, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung ya, bukan orang-orang yang merugi, mudah-mudahan. Oleh karena itu, untuk acara inti kita hari ini adalah tausiah dengan tema, Bapak Ibu tos tema di payung. Abi kita ada potongan tadi keterangan pertamanya jam dadakan. Maka temanya kita catat ya. Tema di pengajian malam ini insya Allah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Baik, sekali lagi tema yang akan dibawakan pada pengajian kali ini menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan. Insya Allah saya sampaikan yang terhormat Bapak Ustadz Ari Iskandar SUD, ya, beliau ini merupakan asli gitu ya, dari Antapani, dari Madrasah Iskandari. Kepada Pak Ustadz di Antapani. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amroini ma tamassaktum bihima falan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para alim ulama kasepuhan, yang saya hormati Bapak Ketua RW, Ketua RT beserta jajarannya, juga yang saya hormati Bapak Ketua DKM beserta jajarannya, dan juga Bapak Ibu ikhwatu iman rahimahumullah, juga anak-anakku, adik-adikku sekalian yang kita harapkan mereka menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah di malam ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di rumah Allah, Masjid Al-Mukhlisin Antapani. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di rumah Allah ini ada dalam maghfirah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu secara rehat Pak? Sehat punya? Alhamdulillah sehat.
Ieu teh katingalna aduh ikhwati mersar laleus kieu geuningan posa jajangnya. Atuh da tabuh sabaraha ieu? Tabuh 20.40 setengah salapan langkung. Tapi da tadi ge tos kontrak heula. Pengawasan di dieu teh di luar, tapi sanes kontrak politik punten sok sanaos usum oge. Ieu ceung teh dugi tabuh sabaraha pengawasan teh alah tabuh salapan we cenah siap atuh aya kitu mah. Nah teuing 5 menit oge pan jadi ari ngaji mah gitu. Tapi da 5 menit ge tadi ge tos rengse atuh gitu nya. Bapak Ibu ikhwati iman rahimakumullah, supados teu nyang kolong teuing kana waktos ya. Tema tadi sudah diungkapkan oleh Al Ustaz Jajang. Jadi menjadikan Quran sebagai pedoman bagi kehidupan. Nah karena itu kita mesti mengetahui dulu, berkenalan dulu dengan Quran. Apa sih itu Quran? Dilihat dari segi namanya dulu. Dilihat dari segi nama, kitab suci kita itu memiliki beberapa nama. Bukan hanya satu nama, bukan hanya disebut Quran saja, bukan. Tadi moderator MC Al Ustad membacakan itu Quran surah Al-Hijr ayat 9. Itu disebutkan salah satu nama kitab suci kita selain Quran. Kemudian tadi Al Ustad sebagai qori ya, yang membaca ayat suci Al-Quran, dibaca Quran surah Al-Baqarah. Yang di situ juga diungkapkan nama kitab suci kita selain Quran. Kan di orang aya istilah nate tak kenal maka ta'aruf. Tak ta'arufna kumaha? Kalau bapak dan ibu ta'aruf itu berkenalan, saling kenal mengenalkan, itu nu ditaros mimiti naon? Kan moal mungkin ujug-ujug nanya alamat di mana, terus nikah teu acan, putra sabaraha komo nanya gaji sabaraha moal. Pasti yang pertama kali ditanyakan itu nama. Karena itu kita mulai pembahasan tema menjadikan Quran sebagai pedoman dalam kehidupan itu, ta'arufnya itu dari segi nama dulu. Satu, kitab suci kita itu disebut terpopuler, termasyhur dengan Al-Quran. Itu dalilnya dalam kalamullah di Quran surah Qaf ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Quran yang mulia. Kitab suci itu disebut dengan Quran. Dalilnya Qaf ayat 1. Quran dari akar kata bahasa Arab qara'a yaqra'u qira'atan wa Qur'anan, artinya bacaan, menunjukkan Quran itu harus dibaca. Matak disebut Quran ge eta teh bacaan dan hukumnya wajib dibaca oleh kaum muslimin. Kalau aya orang Islam taradaek maca Quran, tanya, "Ye kitab naon ngaranna?" Quran cenah. Nah teu dibaca atuh. Engko disebut Quran. Tuh. Lalu kemudian yang kedua, kitab suci kita pun disebut juga dengan nama Al-Furqan. Kitab itu disebut dengan Al-Furqan. Dalilnya di Quran surah Al-Furqan, surah 25 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan. Disebut Al-Furqan. Jadi sah kalau bapak dan ibu ditaros ayat tadi nu dibaca teh naon? Al-Furqan. Oh, di Masjid Al-Furqan isanes maca Al-Furqan. Maksudnya Al-Quran juga sama. Disebut Al-Furqan artinya adalah pembeda, pemisah yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Maka dari itu, kalau kita baca Quran jangan sebatas baca, berjeng teu ngarti naon nu dibaca. Karena kalaupun kita baca Quran hanya sebatas baca, ratusan kali mun teu ngarti naon nu dibaca, maka pembaca itu tidak bisa membedakan mana hak mana batil, mana benar mana salah. Apal ti mana? Date apal atau harti? Nah itu hartosna Quran teh apa itu? Nu dibaca teh naon teh? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu artinya apa itu? Tuh, ibu apa lintar? Apal. Jadi harus tahu apa yang dibaca agar
Quran itu nanti disebut Al-Furqan, pemisah, pembeda. Matak nu tara maca Quran mah atau sok maca Quran tapi tara ngaderes tafsirna, moal apal mana hak mana batil. 3. Kitab suci pun ini disebut dengan Adzikr, At-Tanzil lah, At-Tanzil. At-Tanzil ini ada dalam Quran surah Asy-Syu'ara 192 193. Innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin. Sesungguhnya itu adalah At-Tanzil dari Allah, Rabb alam semesta. Disebut At-Tanzil artinya dari nazala. Kita mengenal istilah nuzulul Quran, naon hartosna turun Quran. Kalamullah ini yang ketiga disebut dengan At-Tanzil, artinya yang turun. Menunjukkan bahwa kalamullah itu bukan kalamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi dia adalah benar-benar kalamullah yang turun. Mun turun ti luhur ka handap, ti handap ka luhur. Tuh, ti luhur ka handap. Turun dari atas ke bawah disebutnya At-Tanzil, dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malak Jibril alaihissalam. Kayaknya bakal jelas nu ta'rif Quran. Keundak nuju kenalan pan. Itu disebut At-Tanzil. Dulu orang-orang kafir Quraisy di Makkah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini kalamullah dibaca, maka mereka mengatakan, itu mah bukan kalamullah, itu mah kalamu Muhammadin, itu mah ucapan Muhammad saja. Kalaupun ada bisikan-bisikan tertentu, itu bukan wahyu kata mereka, tapi itu mah bisikan setan. Mata tong aneh Pak Bu, satu waktu wahyu lama tidak turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebutnya fatroh. Ada jeda masa ya yang cukup lama malak Jibril tidak turun kepada Rasul SAW. Sampai orang-orang kafir Quraisy waktu itu datang. Dia mengatakan, "Hei Muhammad, kamana setan teh? Geus lilanya teh turun." Itu hinaan-hinaan mereka sampai seperti itu. Maka ketiga, kalamullah ini disebut dengan At-Tanzil, menunjukkan itu kalamullah yang turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keempat disebut dengan adzikru, zikir. Nah, tadi anu ku al ustad MC diudingakeun, diaoskeun dalilna Quran surah Al-Hijr ayat ke-8 leresadnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami kata Allah yang telah menurunkan adzikra, disebutnya zikir. Kami yang menurunkan zikir. Naon zikir teh? Kalamullah teh, teh Quran teh. Dan kami pula yang menjaganya. Disebut zikir adzikru dalam bahasa Arab. Teh hartosna teh aya dua apa? Zikir teh. Satu menyebut, dua inget. Itu arti zikir. Mata nu sok maca Quran mah pasti zikir ka Allah, pasti dia menyebut nama Allah. Asmaul Husna itu pasti disebut dalam baca Quran. Maka orang yang baca Quran itu dia akan ingat aturan-aturan Allah di dalam Quran itu. Maka disebutnya zikir. Tak lamun aya jalma ngaku muslim tapi tidak baca Quran, itu orang jarang bahkan tara nyebut nama Allah atau nama-nama Allah yang baik yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Itu kan di Quran ada. Ini orang tara ini menyebut nama-nama Allah itu. Ting naon wae nu disebutan ana unggal poena itu. Dan orang itu moal inget-inget acan kanu aturan-aturan Islam nudu masar kana Quran. Nana da Quranage dari baca atuh. Maka dia berpedoman hidupnya ini kepada apa ini? Kalau dia mengaku muslim itu, matak disebut zikir. Kalimat terakhir, kalamullah ini pun bisa disebut dengan Alkitab. Ada itu, tadi ngaos naon Alkitab. Naon maca Alkitab? Muhun Quran teh. Dalilnya mana? Nu tadi diaoskeun ku Al Ustad Qori di dia.
Al-Baqarah eta mah ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Tuh itu naon kitab ieu teh? Tuh disebutna kitab. Kenapa Quran disebut kitab? Kitab dalam bahasa Arab itu maknanya adanya yang berkumpul. Naon nu ngumpul dina kitab teh? Huruf-huruf, kalimat-kalimat, jumlah-jumlah, disusun, dirangkai menjadi bermakna. Tak disebut kitab. Makanya dalam bahasa Arab buku nu aya coretanana disebutna kitab. Tapi lamun buku na kosong disebutnya ad-daftaru. Tuh ya, dah kosong teh aya rangkaian huruf teh anu nyambung dirinya kan, teh anu ngariung. Ini menjadi dalil bahwa Quran itu memang sudah ditulis dari semenjak turunnya. Tak lamun aya patarosan ka Bapak sareng Ibu, aya Quran ditulis semenjak zaman siapa? Bukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bukan. Quran itu sudah ditulis semenjak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya di kitab-kitab ulumul Quran itu ada bab tentang pencatat wahyu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 orang yang terkenal, diantaranya ada Khulafaur Rasyidin, ada Zaid bin Sabit, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Jabal, dan lain sebagainya. Itu ketika wahyu turun dicatat. Jadi tidak semua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ummi kalau begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallamnya memang ummi, dan umumnya masyarakat Arab di waktu itu memang ummi, tapi tidak semuanya ummi. Nah, nu disebut ummi itu Pak? Nah, nu disebut ummi itu naon? Nu disebut ummi teh lawan dari abi. Ya ibu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ummiyun, disandarkannya kepada ibu, bukan abiyun. Kalau abiyun disandarkan pada ayah. Dulu kebiasaan orang Arab, sanes kebiasaan orang di dia di Antapani di Bandung sanes. Kalau ada orang tidak bisa baca tulis, itu disandarkan kepada ibunya. Maka disebutnya ummi, menunjukkan orang itu tidak bisa baca tulis. Tapi nu pinter maca, pinter nulis itu disebut abi. Nah, aduh kata inget tanyakan ke orang Arab. Cek abdi ge eta mah kebiasaan orang Arabnya begitu. Tuh ya. Menunjukkan bahwa Quran itu disebut Alkitab, itu ditulis. Bahkan nanti dimushafkan di zaman Iraha, di zaman Abu Bakar As-Siddiq dimushaf. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mun istilah orang enama difotokopi, diperbanyak, disalin, kemudian disebar Quran itu ke seluruh penjuru dunia, terutama yang ada dalam naungan Islam, wilayah-wilayah Islam waktu itu. Dugikeun ka ayeuna disebutlah mushaf Utsmani. Tah gitu Pak Bu, kita kenalan dulu, dilihat dari segi nama, sekurang-kurangnya kita mendapati ada 5 nama. Belum lagi nanti sifat-sifatnya, ada hudan, ada furqon, itu lebet kan apa? Ada hudan, ada syifa, itu sifat-sifat nangke. Pembahasan ulumul Quran. Cekape heula 5 seueur-seueur teuing. Menunjukkan bahwa ini jadi dalil Pak Bu ya. Kita boleh memiliki nama lebih dari 1. Bapak sareng Ibu namina sabaraha hijinya eta unggulnya. Boleh ditambih tambahan nambahan ngaran naon ge mangga atuh ngan wawuheun moal batur gitu. Pak anu ceun saha cenah teh. Silahkan boleh nama itu lebih dari 1 asal batur wawuheun we. Itu dilihat nya ta eta masalahna teh bubur bodasna ieu mah. Itu nama Pak. Kedua, kemudian ta'rif Quran. Ta'rif itu apa? Definisi Quran teh naon? Bila aya nu naros, ai Quran teh naon sih?
Ari Alkitab teh naon, Al-Furqan teh naon, Adzikru teh naon, At-Tanzil teh naon, urang teh pandeueuh nerangkeunana dicandak we kurang teh kitabna ta ieu cenah. Sanes cobi terangkeun. Sebagai muslim rek kumaha nerangkeunana. Maka para ulama sepakat bahwa ta'rif Quran itu ada beberapa poin. Mangga ku Bapak sareng Ibu etang poinna. 1. Al-Quran huwa kalamullahil mu'jiz. Quran itu adalah kalamullah sebagai mukjizat. Jadi bukan kalamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tapi kalamullah. Dan ini sebagai mukjizat. Mukjizat terbesar Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Mukjizat Nabi Musa anu Bapak Ibu uningan naon? Tongkat. Jadi orai. Atau dengan tongkat dipukulkan ke laut terbelah. Hebat tuh. Wah tuh. Nabi Isa alaihissalam apa mukjizatnya? Menghidupkan orang mati. Aya dokter di orang nupang pinterna ini menghidupkan orang mati. Misalnya menghidupkan orang mati aya nu tiasaeun? Teu aya cik. Aya di dieu aya Pak, Bu anu tiasa menghidupkan orang mati di dieu teh. Yang sudah mati itu kemudian hidup kembali aya tadi dia. Saya cing orang buktikeun kieu ya. Ngabuktikeun nama kieu we. Kalau Bapak dan Ibu mau tidur, itu sok ngadoa heula pan. Naon doana sih naon sih itu? Da moal mungkin Allahumma barik lana atuh. Bismika Allahumma ahya wa amut. Naon hartosna? Bismika dengan namamu ya Allah. Itu kan? Allahumma ya Allah. Ahya aku hidup, wa amut dan aku mati. Kemudian Bapak Ibu tidur teh mati bukan? Can jelaskan ketika Bapak Ibu bangun tidur naon nu diaosna? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Naon hartosna? Alhamdulillahilladzi segala puji milik Allah yang ahyana menghidupkan kami ba'dama amatana setelah mematikan kami wa ilaihin nusur kepada Allah lah tempat kembali. Berarti urang teh ketika tidur itu mati bukan? Panu diaos teh eta panan. Mau tidur bangun tidur diaos teh eta patarosan abdi kedah jelas di walerna ya. Apakah yang tidur itu mati? Kalau yang tidur itu mati, ini saya suka sering sampaikan ya, untuk menerangkan mukjizat Isa alaihissalam itu menghidupkan wayuhil mauta itu. Kalau yang tidur itu disebut mati, maka nunundutan wajib ditalkinan. Sabab berarti nunundutan teh sakaratul maut eta teh geus kieu nama takpa Bu tingali tatangi nu calik kan gitu bisa nu kelelenggutan kieu eta rek maot teh pan caketan harewosan kana cepilna teh la ilah moal jadi tah aya moal jadi soak gitu nya. Kalau tidur itu diartikan tuh. Lalu kalau tidur itu diartikan mati, maka yang tidur itu harus dan wajib dimandikan. Nya tuh pansuk cobi mutan. Tuluy geus kitu teh di kapanan. Terus di salatan heula. Geus kitu. Tuh kalau yang tidur itu mati. Maka Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menerangkan bukan mati tapi kal mauti, siga nu maut. Ari siga nu maut teu? Panaya ya santri teh nya di pasantren ya. Ustad teh pan mantek teh jago itu. Ribut wae tah santri teh. Aya cek usahana teh kieu. Jang hayang siga monyet hayang siga jelema. Gitu cah, kumaha hayang siga monyet hayang siga jelema itu mending kana siga monyet mending kana siga jelema
Kenapa pilihan ibu-ibu atuh gitu. Itu ya. Jadi wayuhil mauta, kalau yang tidur itu diartikan mati, apa mukjizatnya Nabi Isa yuhil mauta? Urang ge bisa nuker sare geuingkeun we. Ya, kitu tah jangan buktikeun teh. Itu salah satunya begitu. Itu hebat gak? Hebat, luar biasa. Lalu tanah liat dibuat dalam bentuk burung, kemudian ditiup jadi burung biidznillah dengan izin Allah. Itu mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Taurat turun pada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan Al-Quran, Al-Furqan, At-Tanzil kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat terbesar dibandingkan mukjizat-mukjizat yang pernah Allah turunkan. Wahna di mana? Hebatnya di mana itu? Dia masih lebih hebat dibandingkan Nabi Musa alaihissalam membelah lautan. Dia masih lebih hebat dibandingkan Nabi Musa alaihissalam tongkat jadi ular. Dan masih lebih hebat dibandingkan mukjizat Nabi Isa alaihissalam menghidupkan yang mati. Tapi hebatnya di mana? Wahna di mana? Kalau kaum muslimin tidak tahu ini mukjizat terbesar eta teu karasa-rasasan, bahkan dibaca ge kadon nunutan. Saayat, 2 ayat. Eta teh maca mukjizat terbesar ini. Membaca mukjizat terbesar di antara mukjizat yang pernah Allah turunkan kadon tunu. Nah eta wahna teh kitu. Kadon horoream. Nah eta mukjizat teh kitu. Nah makanya ini nanti dalam kitab Ulumul Quran dikaji itu secara lebih jauh, secara lebih mendalam. Teras kenal da urang menuju perkenalan. Satu, Quran adalah kalamullah al-mu'jiz. Firman Allah sebagai mukjizat. Selanjutnya al-munazzalu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibatasi dengan khatamul anbiya'i wal mursalin? Sabab engke bakal aya jalma ngaku-ngaku nabi jeung rasul selepas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak tong aneh nuju jumeneng keneh Rasul sallallahu alaihi wasallam oge aya hiji jalma ngaku nabi rasul menang wahyu deui. Sangaranna teh Musailamah, matak dibere gelar Al-Kadzab, sok sanajan teu kuliah bere gelar eta tukang wadul. Kidib teh itu. Makanya nanti ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih hidup itu Musailamah Al-Kadzab teu payu. Bahkan Amr bin As sebelum masuk Islam, sahabat Nabi SAW sebelum masuk Islam, ia teh sohib babaturan dengan Musailamah teh. Nah, Amr bin As ini ditanya oleh Musailamah, jeung cenah apal teu yang turun kepada Muhammad itu apa? Apalagi katanya. Yang kamu tahu apa? Cenah satu surat yang ringkas tapi padat maknanya luas. Apa itu? Dibacakan oleh Quran surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ku bapak sareng ibu perhatoskeun, akhirnya huruf ro semua. Cek Musailamah harita, nah ada turun ka kuring oge siga kitu ceuk. Cek Amr bin As, cing cenah kumaha yang ngadengekeun cenah ieu ye. Bagaimana kata Musailamah? Ya wabir innaki anti udunani wasodr wasairuki hafrunakar ro sadana tungtungna teh tah cenah eta nu turun ka saya mah. Kata Musailamah ka sohibna Amr bin As, cing kumaha cek ente? Kumaha jawaban Amr bin As? Ah teu kudu nanya, pan didinya ge geus apal. Saya mah apal didinya teh, didinya mah tukang wadul. Cek sohibna eta teh matak teu payu. Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Musailamah Al-Kadzab ini banyak pendukungnya. Banyak cenah nu ngaku nabi dan rasul teh maot cenah geuningan. Nya saya nu benerna mah cenah hirup keneh. Banyak orang yang murtad. Ku Abu Bakar As-Siddiq diperangi. Memerangi orang riddah murtad itu disebut dengan perang Yamamah, Ma'rakah Yamamah. Setelah itu ada yang ngaku nabi rasul, ada di hadis Nabi SAW. Akan datang nanti satu zaman ada orang-orang yang salasuna kadzabuna, 30 orang tukang wadul.
Kulluhum yazamuna annahum nabiyun. Seluruhnya mereka menganggap diri mereka sebagai nabi. Lamun aya di daerah Antapani nu ngaku saya adalah nabi dan rasul, Bapak Ibu percaya teu? Moal ya? Moal. Apek teh aya limaan pengikutna teh cenah saya mah percaya si eta teh nabi dan rasul. Orang Antapani kita teh kan gitu. Abdi bade naros ka Bapak sareng Ibu. Nu bodoh saha? Nu ngaku nabi dan rasul atau anu yang mengikutinya? Dua lagi bodoh nya. Maka disebut khotamul anbiya wal mursalin. Penutup para nabi dan rasul. Terasukatilu biwasitotil amini Jibril alaihi salam, dengan perantara malak Jibril alaihi salam. Semuanya itu melalui perantara malak Jibril alaihissalam. Lalu kemudian selanjutnya al-maktubu fil masohif, ditulis pada mushaf-mushaf. Tuh matak jantan alkitab dek itu disebut alkitab, ditulis pada mushaf-mushaf, lembaran-lembaran. Al-manqulu ilaina bitawatur, sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, banyak jalan, tidak mungkin ada kesalahan di situ. Terlebih Allah lahafidun, yang menjaganya. Al-muta'abbadu bitilawatihi, membacanya itu ibadah. Beda jeung maca Quran, jeung maca majalah. Maca Quran mah ibadah. Nanti diterangkan nanti dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-mabdu'u bisuratil Fatihah wal mukhtatamu bisuratin Nas, diawali dengan Quran surah Al-Fatihah, ditutup dengan Quran surah An-Nas. Yang jadi pertanyaan, wahyu pertama kali turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam surat naon? Al 1 sampai nah Al-Fatihah ayat eta surat kahiji. Dan Quran surah Al-Alaq, Quran seluruhnya sabaraha juz, Pak Bu? 30 juz. Quran surah Al-Alaq ayana di juz ke sabaraha hiji? Juz 30. Padahal turunna mimiti. Kenapa begitu? Ini semuanya dikaji dalam kitab Ulumul Quran. Penasaran Bapak Ibu jawabannya? Kita tunggu saja seg berikutnya. Pan kieu ketika turun wahyu kepada Rasul SAW, ada penulis wahyu. Penulis wahyu itu ada. Maka Nabi SAW menyatakan begini, do'uha fi kada wa kada, fi ra'si kada wa kada. Simpan oleh kalian yang ini di sini, di surat ini, di ayat yang segini. Beres. Turun deui. Itu teh ada sabab nuzul aya henteu. Ketika turun, tah nu ieu mah simpan di sini, simpan di sini. Beres. Turun deui, tah nu ieu mah turun di sini, apa simpan di sini, simpan di sini. Nu turunna di Mekah disebut Makkiyah, turunna di Madinah disebut Madaniyah. Kurang lebih selama 23 tahun dicek slok siga kitu. Dan ketika beres, Quran itu selesai 9 malam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Quran selesai. Jadi ada waktu 9 malam. Itu tidak ada yang direvisi. Nyambung surat-surat jeung ayat-ayatna. Tidak ada yang bertentangan. Padahal 23 tahun dicek slok. Al-Alaq hiji sampai 5 heula, teras Al-Mudassir turun, teras Al-Fatihah, teras Al-Baqarah ayat sekian, teras surah Al-Anfal ayat sekian. Ketika dirangkum sadayana, ditulis semuanya teratur. Mami Bapak Ibu mempelajari bahasa Arab. Orang-orang Arab itu ahli bahasa Arab, syair-syair, sastra-sastra. Mereka terkagum-kagum ketika mendengar bacaan Quran. Ayo orang kumaha? Ada yang ngerti bahasa Arab no ayat nunutan we atuh. Maka mempelajari bahasa Arab itu harus. Ya, bil lughatil arabiyyah, tambahan. Quran itu pun dengan bahasa Arab. Tah eta sebagai jawaban. Kenapa Al-Fatihah disimpan di awal, lalu Quran surah An-Nas di akhir, bukan Al-Alaq? Sesuai instruksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari malak Jibril dari Allah. Ketika turun, simpen di dia, simpen di dia, simpen di dia. Itu takrib Quran. Kenal ya orang tuh nama-namanya juga dengan takrib-takribnya.
Pak Bu, orang teraskan karena hadis-hadis Nabi SAW. Oh iya, kedik deui kayak lawak maut. Sanes maut lawakan nunutan. Kayak bisa nunalkinan. Pertama kali turun wahyu Al-Alaq 1 sampai 5. Ayat 1-nya bagaimana? Iqra, hep dugidinya. Iqra itu bahasa Arab deh. Di sorof cek santri mah itu namanya fi'il amr, dari qara'a yaqra'u qira'atan qari'un makru'un. Iqra artinya bacalah, perintah membaca. Saya baca dalam sebuah buku karangan Esu Herman, di mukadimahnya itu disebutkan bahwa maju dan tidaknya satu bangsa atau satu daerah itu berbanding lurus dengan minat baca masyarakatnya atau rakyatnya. Kalau minat baca rakyat atau masyarakatnya bagus, hebat, maka cenderung tempat itu maju, berperadaban, berkebudayaan. Tapi lamun macana biasa-biasa, jadi berkembang dan berkembang we puluhan tahun. Tapi kalau minat bacanya minim, sulit untuk maju. Pertama kali wahyu turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan. Itu Al-Alaq 1 sampai 5, ayat 1-nya berbunyi Iqra, bacalah olehmu. Berarti Islam di awal kali turunnya wahyu Quran kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kaum muslimin dimanapun adanya, termasuk di Antapani, menjadi umat yang maju, daerah yang maju, berkebudayaan, berperadaban. Tapi nyatanya ayeuna dunia Islam jika dibandingkan dengan dunia Barat yang notabene kafir ahli kitab, Yahudi Kristen, cing ditingali dina segi kebudayaan dan peradabanana. Kira-kira kaum muslimin sekarang diperhitungkan dunia tidak? Negara-negara Islam bahkan dijajah. Dari segi ilmu pengetahuan, teknologi, cek maranehanana mereka unggul. Dilihat dari segi militer, dunia Islam bandingkan dengan dunia Barat. Di Eropa misalnya itu, notabene kan kafir ahli kitab Yahudi Kristen itu, maju mana jeung urang. Tuh, dilihat dari segi ekonomi, ripuh mana? Atau bulah curhat, bujuk ulah tarik-tarik teuing nyebut ripuh urang bab ekonomina. Gitunya. Hampir di segala bidang kaum muslimin di dunia tersisihkan. Nah, begitu saya ingin atau hendak mau menjelaskan asumsi ya, hipotesa disebutnya secara ilmiah. Bisa jadi kemunduran kaum muslimin di dunia dalam berbagai bidang, ekonomi, politik, militer, sosial, pendidikan dan lain sebagainya, itu dikarenakan kaum muslimin sudah tidak mau membaca Quran, bahkan cenderung meninggalkan Quran. Ini baru Quran, belum ke hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal aku bapak sareng ibu dalam sejarah. Dulu Jazirah Arab itu satu tempat yang gersang. Tidak mau ada orang menginjakan kaki ke situ. Makanya Nabi Ismail alaihissalam oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu disimpan di dinya. Tidak ada air, susah itu. Orang mau lewat sana nggak mau itu. Tapi ketika Quran turun kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam jangka waktu yang cukup singkat, maka orang-orang Arab itu diperhitungkan dunia. Romawi dan Persia saja waktu itu ngadeg-deg. Waduh, di zaman Umar bin Khattab Persia tunduk. Kira-kira itu kan dulu ekonomi Islam melesat maju, Pak, Bu. Internet marketing mana yang berkembang di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat? Riba Yahudi hidup dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bisa tergerus karena diperangi, beres sadayana. Mereka baca apa sih itu? Quran. Ketika turun ayat-ayat infak dan sodako, kaum muslimin langsung gaduh sabar ngagunung itu harta kaum muslimin langsung. Orang Mekah, orang Madinah dulu pang licik-licikna dagang, tinggal ditafsir Imam Ibnu Katsir nalikan nafsirkeun Quran surah Mutaffifin. Tapi ketika turun Quran surah Mutaffifin,
wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Lah licik nate dua, bisa pedagang apa bisa penjual bisa pembeli. Ai licikna pedagang mah kurangan timbangana atau nu ditimbangna silebanya. Ai liciknya pembeli minta tambah. Mata kade ya anu konsumsi ibu-ibu bisa ada belanja bala-bala tah 10.000 mang atuh tambahan hiji liciknya boleh itu takfif wail cilaka sakitunya sakitu we kejeng minta tambah. Tapi ketika turun mutaffifin pang jujurna dagang orang Mekah orang Madinah. Pernah ditanyakan kepada Umar bin Khattab, kenapa kok bisa begitu Kang Umar? Jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bagaimana? Nya atuh kudu kitu da mutaffifin geus turun. Jadi ekonomi mereka kuat itu membaca teori ekonomi dari mana? Quran. Militernya kuat deh. Terjadi perang Badar, kaum muslimin jumlahnya seberapa hiji? Berapa orang? 300 kurang lebih. Orang-orang kafir 1000 pimenangan peeleheun. Nah, atuh make perang wae nu 300 teh peeleheun mah. Coba maca buku naon sih ieu? Teu kudu maca buku ge mun dipikiran 300 ngalawan 1000 Pak kuat moal 300 ieu. Ieu Pak lamun ayeuna ieu nya. Ieu teh siap-siap perang misalnya teh. Kan ibu-ibu make heula. Pak siap perang Pak ayeuna Pak. Perang ka medan juang ieu mah ngalawan orang-orang kafir lanatullah. Siap teh Pak. Waqatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum. Perangilah oleh kalian orang-orang yang memerangi kalian. Perangi di jalan. Siapa perang Pak? Kita dikumpulkan jamaah al-mukhlisin teh ngan aya 300. Ari musuhna cenah Ustaz mana? Tuh tingali musuhna. Aya 1000 perang moal. Cek bapak teh. Siap insyaallah perang. Allahu Akbar. Abdi naros ka ibu-ibu. Bu, ridho teu Bu? 300 lawan 1000 peeleheun perang mah konsekuensinya mati. Ridho teu Bu tak melepas suami ibu untuk berperang jabanding cek akal peeleheun kumaha? Ikhlas Bu. Bisa anu kieu ikhlas usah teu naon cenah teh sok we lah. Juga aya masalah atuh. Tah itu tidak enteng itu masalah itu. Jadi Quran dijadikan pedoman hidup dalam menjalani kehidupan itu tidak enteng itu. Kan ini masalahnya pada keimanan. Itu kalamullah teh bener diyakini teh. Mau samina wa atona tidak jadikan pedoman hidup tidak, bukan sebatas dibaca. Kalau mau dijadikan pedoman hidup maka kaum muslimin dimanapun tempat dan daerahnya termasuk Antapani pasti maju dalam berbagai bidang. Tinggalkan Quran, mundur. Tah, pilih lami teuing. Terakhir penutup pamungkas. Saya kutip Quran surah Al-Furqan surah 25 itu ayat 30. Wa qala rasulu, berkatalah Rasul itu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku mereka menjadikan Quran ditinggalkan. Saha nu ninggalkeun Quran? Qaumi, umat yang mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam hiji waktu menghijrahi Quran, ninggalkeun Quran. Kumaha nu ninggalkeun Quran teh? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah nyatakan, satu, orang yang meninggalkan Quran, orang yang tidak mau baca Quran. Ya mun aya jalma mau maca Quran, alasan teh da abdi mah teu ngartos, teu kudu ngarti, maca we sok. Ah moal cenah ta jalma ninggalkeun Quran, menghijrahi Quran. Dua, dia baca Quran tapi tidak mau mempelajari maknanya, termasuk kategori orang yang meninggalkan Quran. Pan tidak enteng ini menjadikan pedoman ini. Bisi hayo we dibaca, dihatamkeun sabaratus ratus kali tapi teu dikaji tafsirna. Atuh moal jadi Al-Furqan. Ketiga, orang yang suka baca Quran, orang yang ikuti kajian tafsir sehingga tahu apa makna yang dibaca itu, tapi teu diamalkeun dina kahirupan sadidinten, maka itu orang yang menghijrahi Quran, ninggalkeun Quran. Sementara hijrah dalam pandangan atau perspektif sejarah
ataupun dalam Quran ataupun dalam hadis Nabi terjadi hijrah karena ada masalah. Rasul pernah hijrah Pak Bu? Secara sejarah pernah ya, dari Mekah ke ayah masalah tadi Mekah. Ayah masalah Rasul sampai di embargo. Di Quran, kalau istri nusyuz kepada suaminya, itu oleh suaminya itu dipapatahan, dicarekan. Masih kena kitu wae bedegong wae. Wahjuruhum fil madaji. Hijrahi istrimu di tempat tidurnya. Tinggalkan wae. Hukuman dari suami kepada istri yang durhaka, dihijrahi, masalah. Hadis riwayat sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, la yahilu li muslimin ayahjuru akhahu fawqa salasati layalin. Tidak halal seorang muslim musuhan sampai keduanya ini berpisah lebih dari 3 hari. Hijrah nggak boleh. Matak hijrah mas seluruhnya menunjukkan ada masalah. Jadi kalau ada umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang ngaku gitu, tapi justru dia tidak mau baca Quran, tidak mau mempelajari Quran, juga tidak mau mengamalkan Quran dalam kehidupan sehari-harinya alias menjadi pedoman hidupnya, maka orang itu meskipun mengaku umat Nabi tapi orang yang menghijrahi Quran. Kajal manusia gitu, kita mesti tanya, naon masalah ente jeung Quran? Dah hijrah mas selalu mengandung masalah. Ah cenah abdi mah teu aya masalah sareng Quran mah. Aya matak teu dibaca ge. Begitu Bapak Ibu ikhwati iman rahimakumullah. Tuh. Digentos. Digentos senang ngahiu tapi datos beres. Pak. Gitu ya. Beberapa keterangan dalil dari Quran, terutama saya pilih dari Quran, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu nanti bisa cari tentang menjadikan Quran sebagai pedoman hidup. Cekapkan hal ahsak itu, Al Ustaz. Mangga. Baik Bapak Ibu, para jemaah semuanya, ada beberapa menit lagi sebelum ditutup dan yang dengan oleh Pak Ustaz. Barangkali dari ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya seputar tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan sumber hukum Islam paling utama begitu ya, sebelum hadis Al-Quran dulu seperti itu. Maka ibu, nah syaratnya udah sampai seperti itu ya, bisa tanya. Dan bapak ke nama baru, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah suami dia terjemahan ada Al-Quran, dia terjemahan. Ya kadang-kadang sok bingung dari Pak Ustaz. Kita dalam Quran kadang-kadang yang bingung saja. Atau nanti tafsir sama terjemahan itu kan terjadi. Mohon sahabatnya warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. maka Pak Ustaz ada langsung di dalam Quran. Tafsir ya. Nah benten terjemah Quran sareng tafsir Quran. Agentas. Benten. Naon benten nak mik ya sareng itu benten gitu. Nah benten terjemah Quran sareng tafsir Quran. Benten. Begini cara membedakannya. Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang mana? Pan nu jelas selain orang Antapani pan, tapi orang Arab. Mengerti nggak bahasa Arab? Mengerti, bahkan fasih bahasa Arab. Apa itu balagohnya? Wah itu pokoknya terus jago lah. Sahabat Nabi SAW itu pokoknya hebat di bahasa Arab. Ini ketika Quran itu turun, dibacakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kinten-kintenna terjemah naeta apaleun teh orang Arab sahabat Nabi, apaleunnya. Tapi sahabat perlu tafsir. Di sahabat yang ahli bahasa Arab, ketika dibacakan Quran yang berbahasa Arab, mereka butuh tafsir. Tidak butuh terjemah, dah ahli bahasa Arab, tapi butuh tafsir. Sampai-sampai saya berikan contoh. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai khalifah waktu itu mengumpulkan para sahabat, para pembesar sahabi, ulama-ulama sesepuh-sesepuh.
Lalu Umar itu mau memperbincangkan tentang tafsir Quran. Umar datang dengan membawa seorang anak yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Lalu diprotes oleh para sahabat yang lain. Kang Umar, namanya anak budak atuh cenah budak leutik. Da kuring bogal budak leutik mah loba teu dibawa ka dieu. Umar bagaimana? Langsung menanggapi, si ganu teu apal wae atuh saha ieu? Bukankah anak ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wila. Ya Allah, pahamkan anak ini dalam agama dan juga hebatkanlah dalam urusan takwil. Takwil teh tafsir. Umar dibuktikan. Saya mau tanya pada kalian, idza jaa nasrullahi wal fath, An-Nasr ayat 1-3 dibaca. Maksudnya apa? Kata sahabat waktu itu, ulama-ulama sahabat menunjukkan bahwa apabila kita mendapatkan kenikmatan, maka kita mesti banyak bertasbih, beristighfar, gitu ya, bertahmid. Sakitu cenah. Oh gitu. Cik jang cek ujang kumaha eta An-Nasr teh? Bagaimana kata Ibnu Abbas? Oh, An-Nasr mah itu mah ana'yu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain tidak pada tahu. Apa ana'yu teh? An-Nasr itu adalah informasi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebentar lagi akan wafat. Kuturuna An-Nasr teh. Umar waktu itu pinter hendak menjelaskan tuhnya budak telen sebarang budak, menunjukkan sahabat itu perlu jantan benten terjemah dan tafsirnya. Itu ya Bu ya, benten. Wallahu a'lam bishawab. Cakapun, silakan. Mengerti bapak-bapak melalui perbahasan Pak Ustaz terkait Al-Quran. Bila bapak-bapak dipanggil warna, benar. Apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau karena sekarang perkembangan teknologi telah luar biasa ya, jadi berbagai macam informasi dari berbagai belahan dunia bisa kita akses segala macam. Memang betul tadi dikatakan dengan orang membaca itu namanya kemajuan. Bahkan kalau saya lihat kebiasaan orang-orang Yahudi itu mereka membaca kitab Talmud, Torah atau apapun, mereka sepertinya banyak meluangkan waktu di sana. Nah, dari pertanyaan saya adalah, adakah saya pernah mendengar juga bahwa Pak Habibie waktu itu di Jerman mendapat peringkat ketiga, yang peringkat pertamanya adalah orang Yahudi. Kemudian beliau menanyakan orang Yahudi hasilnya, ternyata orang Yahudi sendiri membacakan di hari. Nah, apakah ada petunjuk dari beliau atau dari hadis kapan sebaiknya kita membaca Al-Quran itu? Apakah kita selesai di sholat ataukah yang paling baik yang diberikan supaya artinya ini kalau mulai ini betul-betul bisa kita pahami dengan baik dan mudah-mudahan diberikan pemahaman. Yang paling saya tanyakan adalah waktu dan tempat yang tepat untuk kita bisa memahami dan mempelajari semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kapan waktu dan tempat yang baik untuk membaca Quran? Ini ya. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Makna zikir kita sudah tahu tadi, salah satu nama dari kitab suci kita disebut Al-Dzikru, Al-Hijr ayat 9 itu. Beliau selalu berzikir kepada Allah, berarti beliau selalu membaca Quran ala kulli ahyanihi, dalam seluruh kehidupannya, tanpa ada pengkhususan tertentu. Jadi Nabi baca Quran itu kapanpun dan dimanapun. Kata Aisyah, ya pinterna Aisyah deh gitu. Pinterna Aisyah deh gitu.
menunjukkan bukan berarti Nabi terus-menerus baca Quran, bukan. Tapi umumnya Nabi terus-menerus baca Quran. Bukan terus-menerus baca, umumnya. Sebab kieu di hadis riwayat Imam Abu Daud. Oke, abdi bae taros tumaros sama bapak jeung ibu. Pan Nabi nuju ditaros ieu nya. Naros cenah naon nya ustadnya. Ketika keluar dari WC di jamban, itu kaki mana dulu? Keluar jamban. Kanan. Doana naon? Gufronaka, nu pondok nya. Gufronaka. Gufronaka itu artinya apa? Istighfar itu. Gofaro yagfiru gufronan magfirotan. Gufronaka, ya Allah, aku memohon ampunan. Nah, keluar ti jamban maca istighfar. Kenapa itu? Dalam sarah diterangkan itu, sarah hadis itu, bahwa karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan zikir ketika masuk WC, maka dari itu keluar WC beliau nun Gusti hapunten abdi teu zikir tadi da tempatna teu pantes. Sampai Nabi beristighfar siga kitu. Ai urang mah tempat pantes. Waktu luang, maca henteu istighfar henteu eta bedana teh jeung urang mah. Tuh ya. Tapi Aisyah secara umum menyatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yadzukurullaha ala kulli ahyanihi, beliau selalu berzikir kepada Allah dari setiap keadaan hidupnya, bukan berarti terus menerus baca Quran meskipun dewasa tidak, tapi secara umum begitulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dari situ kita mengenal istilah Quran berjalan. Maksud Quran berjalan itu Quran terus-menerus dibaca, juga terus-menerus diaplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Gitulah nya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, tampaknya waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:30 ya. Itu wajar ya, setelah sekarang itu waktunya agak sedikit malam. Tadi saya pun ke 9:08. Biasanya setelah 10 kan ongkos rada lami ongkosnya bagi sana 7. Jadi wanita Bapak Ibu mungkin yang sudah merasakan kelelahan barangkali ya, kita akan dicukupkan untuk pertemuan sekarang ini. Dan Pak Ustadz mohon izin untuk doa kita di akhir para Ustadz. Ku Ustadz kok doa ku Ustadz. Alhamdulillah acara demi acara sudah tadi terlewati ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi jariah, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih Pak Ustadz yang telah menyampaikan kajiannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi dengan kita memahami Al-Quran tentunya kita menjadikan nilai ibadah kepada Allah SWT. Bapak Ibu pada semuanya, alhamdulillah rangkaian acara dari awal sampai akhir telah dilaksanakan dengan lancar. Ada pantun Bapak Ibu, mohon untuk disimak. Bapak Ibu datang ke Masjid Al-Mukhlisin, bapak-bapak yang memakai kopiah, mengamalkan Al-Quran itu harus yakin dengan membaca Al-Quran bernilai ibadah. Mudah-mudahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nanti di
laut di bulan depan insya Allah. Aduh, Ustaz, Bapak-Bapak, Ibu, yang kembali ke rumahnya masing-masing, mohon untuk barang-barang tetap dijaga yang ada di perjalanannya dan sampai rumah masing-masing. Keren banget pencerahannya. Kang Lei. Masya Allah. Terus ngawas dapat dia berkah. Ini sok. Bang, Pak Haji. Pak Haji, Masya Allah rame kia. Masya Allah rame banget. Alhamdulillah berkah. Ambil satu dulu Ampere ya. Masya Allah, ini menunya apa nih? Mantap. Yuk. Kerupuknya. Alhamdulillah Berkah. Assalamualaikum. Sohib, teman SMA.